Halo, perkenalkan nama saya Santi Meliana Sitinjak. Saya dari jurusan Antropologi Sosial 2018 Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini saya sedang melakukan KKN Tim 1 Universitas Diponegoro di Kelurahan Kandri Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan hukum pidana dan sanksi sosial bagi pengguna narkoba. Seperti yang telah diketahui banyak orang, narkoba merupakan obat terlarang. Nah, permasalahan narkotika dan zat adiktif lainnya seperti tidak ada habisnya. Peredaran atau penyalahgunaannya dianggap sebagai salah satu masalah paling serius di dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia ini sendiri. Dalam konteks Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa pasar yang besar, produsen yang besar, dan sebagai jalur transit narkotika, membuat kita, masyarakat, harus semakin sadar dan memandang permasalahan ini secara lebih kompleks, serius, dan luas dengan memahami bahwa di Indonesia telah terdapat fakta adanya produksi narkotika secara gelap atau illicit drugs production, adanya perdagangan gelap narkotika illicit trafficking, dan adanya penyalahgunaan narkotika drug abuse. Permasalahan narkotika bukan hanya berbahaya kepada pengguna, tetapi kepada keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negaranya. Maka dari itu, seluruh pemerintahan di seluruh negara di dunia ini memiliki hukuman dan sanksi bagi mereka para pengguna dan pengedar. Lantas, apakah hukuman tersebut? Di Indonesia, hukuman tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagi pengedar, mereka bisa dijerat dengan pasal 111, 112, 113, dan 114. Pasal tersebut adalah sanksi pidana untuk pihak yang mempunyai narkotika dengan tujuan diedarkan, dijual, atau menjadi pihak perantara. Ancaman hukuman tersebut minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Hal yang terkait dengan hukuman mati telah diatur di dalam KUHP pasal 10 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. ICCPR sendiri memperbolehkan hukuman mati karena menganggap narkotika sebagai kejahatan transnasional terorganisasi yang luar biasa seriusnya. Sementara itu, bagi pemakai narkoba juga akan mendapatkan jeratan dalam hukuman pidana. Ancaman hukuman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127. Pasal ini dikenakan untuk pihak manapun yang mempunyai narkotika untuk disalahgunakan atau dicandu. Bagi pemakai narkoba, ancaman hukuman akan lebih ringan. Ada 2 macam ancaman. Yang pertama, rehabilitasi dan penjara maksimal 4 tahun. Adanya rehabilitasi bagi pecandu ini sesuai pula dengan ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO PBB yang menyatakan bahwa kecanduan merupakan penyakit kronis kambuhan yang bisa dipulihkan. Perdebatan mengenai sanksi untuk pecandu narkotika telah melalui masa panjang antara memakai pendekatan kriminal atau pendekatan kesehatan. Di luar urusan kriminal, pecandu dianggap berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, sanksi sosial juga berlaku untuk mereka para pengedar dan pengguna narkotika. Sanksi sosial penyalahgunaan narkoba pada konteksnya dapat dikucilkan dalam pergaulan atau interaksi sosial masyarakatnya. Sanksi ini sebenarnya lebih berat daripada hukuman pidana, karena pada dasarnya dia akan dijauhi bahkan diusir dari lingkungannya. Dan dia pun akan sangat kesulitan untuk masuk ke dalam lingkungan yang baru. Selain itu, sanksi sosial juga dapat diberikan seperti membersihkan pasar, membersihkan terminal. Itu diterapkan agar mereka bisa merasa jerak karena dipermalukan. Itulah video presentasi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan membaca. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.